Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira, wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad, arsalahu Allahu basyira wa nadhira, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz. Ada ibu-ibu? Enggak ada? Hah? Oh. Khususnya tuan rumah dulu ini masjid atau ketua DKM dan pengurus serta jamaah Al-Ijabah. Dulu waktu saya sini ketua DKM-nya masih Dr. Marta Rizal. Sekarang enggak ya? Masih Dr. Marta Rizal. Dr. Marta Rizal ini masih ada. Saya ngelihat tadi, cuman dia masih ketua DKM. Dokter Mufti, dokter, sini banyak dokter. Ya. Ada dokter gigi Nova. Saya tahu ini ketua RW-nya. Ya, masih ketua RW. Dokter Nova ini dulu kepala dinas kesehatan, Pak. Setelah pensiun atau sebelumnya ya, sebelum juga sudah diminta jadi Pak RW. Bu RW. Ketua Jamaiyah Silaturahim subuh. Oh iya, penceramah ini nanti. Mohon maaf Ustaz, saya belum mulai ngaji udah izin duluan ini. Saya ada acara di Sawangan Ustaz, jauh sama Bojong Sari. Ya, Bojong Sarinya Duren 1000. Pernah nggak? Tahu nggak Duren 1000? Belum pernah tahu ya. Orang sini Duren 1000 nggak tahu. Kita punya kebun duren, punya Duren 1000, punya duren mekar, banyak duren. Kebenaran di sana juga banyak durennya juga dalam tanda petik. Duda keren. Ustadz Fathuddin ini mohon maaf Ustadz, saya bilang junior Ustadz ya, junior aneh di Libya Ustadz ya. Beliau periode setelah saya di Libya Ustadz ya. Ustadz Fathuddin Ja'far ini sepertinya masih sekarang Ustadz, konsentrasi dalam ceramah pencerahannya itu tentang dunia Islam. Tuh Ustadz Fathuddin Ja'far. Nanti ceramah kalau nggak salah ya. Iya. Beliau punya buku tapi nggak dicetak, nggak diterusin cetakannya, Ustadz, terbitannya itu bagus, saya baca. Ya, tapi saya bacanya Ustadz, pertama, tengah-tengah saya baca dan terakhir. Belum tamat saya baca. Itu luar biasa kalau bisa dikuasai bukunya, namanya Say, Spiritual, Emosional, Intelligence. Gitu Ustaz ya? Say itu. Nah ini buku lengkap. Nah ini diantaranya nanti akan saya sampaikan bagaimana satu ayat Al-Quranul Karim yang menggambarkan bahwa kita penting untuk mencerdaskan tadi. Tidak hanya hal-hal yang bersifat material tapi juga spiritual dan juga emosional. Ketua Jamaiyah Subuh kita ini Bapak Ustadz Insinyur Haji Muhammad Idris. Wah, namanya sama. Cuman ini asli. Ini Pak Idris. Ini asli. Idris yang asli itu ini. Ya. Nanti mungkin akan sambutan ya, saya nggak tahu.
orang Margonda asli gitu, orang Depok asli ya. Juga para asatidz di Jamiah Subuh, tadi imam kita Ustadz Amdah, ya banyak sekali tidak saya sebut satu persatu. Ya. Sebelah saya tadi Ustadz Jahrudin, ya, yang lainnya Profesor Ahmad Munif nggak ada ya, biasanya suka datang beliau. Dan hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surat, dalam satu ayat, dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ya, ini sebuah jawaban dari pertanyaan sebagian orang. Kita hidup di dunia ini, hidup buat dunia berapa persen, hidup buat akhirat berapa persen gitu. Kadang-kadang orang begitu. Ya, kita jangan dunia melulu, akhiratnya bagi berapa persen gitu. Itu tidak ada persentase. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma atakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini sengaja saya kutip dari beberapa tafsir. Ada tafsir Muyassar, tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir, tafsir Jalalain, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibnu Katsir, Al-Baghawi, ya, semua biar kita memahami intinya bahwa makna esensinya sama. Apa itu? Ya, esensinya yang pertama bahwa nggak ada istilah persentase hidup di dunia 2%, 50%, akhirat 50%, nggak ada. Ya. Hidup kita orientasinya untuk akhirat. Al-ghayah, tujuan akhir dari berbagai kegiatan kita di dunia, kegiatan apapun adalah akhirat. Jadi nggak ada persentasenya. Dagang, akhirat. Apalagi ke masjid. Kegiatan-kegiatan sosial yang lain, bakti sosial, akhirat. Ada yang kerja travel umroh haji, pasti buat akhirat. Walaupun dunianya ada, dapat. Politik, akhirat. Karena nggak ada dalam Islam, dikenal nggak ada. Art for art itu nggak ada. Seni untuk seni itu nggak ada. Itu sebuah pandangan sekuler, pemisahan antara dunia dan akhirat, antara dunia dan agama. Ya kalau orang bilang jangan sampai dong memanfaatkan nilai-nilai agama buat politik, nah itu sekuler. Ya, sekuler. Jangan hubungkan kekuasaan ini dengan agama. Nggak bisa. Kekuasaan penting nggak? Pak, Bu, Ibu biasanya suaranya nyaring-nyaringin. Bu, kekuasaan penting nggak, Bu? Coba bayangin kalau yang berkuasa di negeri ini orang komunis, mau? Nas'alullah al-afiyah. Qila fil athar, dalam sebuah athar, saya belum mentahqiq ini sebuah hadis atau tidak dalam sebuah athar. Ad-din wa sultan tahu aman. Ya, ini yang sering dikutip ya dalam beberapa kitab tentang politik dalam Islam. Agama dan kekuasaan itu saudara kembar. Jangan dipisahkan. Meskipun nggak gampang dan banyak hambatan-hambatan ketika kita melaksanakan seluruh komponen kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan al-Islam. Ya. Saya pernah mengajukan satu peraturan daerah, anggota dewannya ada 50 di Depok, saya cerita di Depok,
Ada anggota dewan di sini? Hah? Anggota dewan ada? Nggak ada ya? Nggak diundang kali? Hah? Kalau bacalok ada kali bacalok kali ya. Ini asal tahu aja gitu. Saya pernah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota religius, PKR disebutnya, penyelenggaraan kota religius. Itu diskusinya nggak selesai-selesai. Padahal isinya cuman bagaimana di Depok ini terwujud toleransi beragama, kerukunan umat beragama, intinya itu. Dan semua hak-hak warga yang beragama yang ada di kota Depok, ya, yang beragama resmi di kota Depok itu mendapatkan haknya. Hanya itu intinya dari peraturan daerah. Enak nggak kalau begitu kira-kira? Itu ditolak Pak, cuman gara-gara katanya kata-kata religius. Saya bilang ganti aja udah kalau gitu. Kota misalnya penyelenggaraan kota Pancasila misalnya. Tapi enggak. Padahal bisa dibilang 85% lah, 85 sampai 87% anggota dewan Kota Depok itu muslim. Ya macam-macam muslimnya deh. Saya belum pernah survei itu. Yang jelas muslim, KTP-nya muslim. Ya, artinya nggak mudah dalam pelaksanaan itu. Orang kan berpikirnya, nih wali kotanya katanya kiai gitu, gampang. Kenapa nggak bikin madrasah? Kalau saya di Saudi dulu, Ustadz Fathuddin, ya, di Saudi itu ada laporan jalan rusak itu sore hari saya telepon sama Pak Camatnya, Pak Camat yang saya telepon, bukan wali kota Riyadh, Pak Camatnya saya telepon. Pagi sore ada berapa lobang itu saya kan jalanan, langsung besoknya itu rata. Sekarang nunggu orang celakaan dulu di situ. Karena sistemnya itu memang perlu ada sebuah pembenahan. Kalau di sana sistemnya kerajaan ya, beda kerajaan. Tergantung soleh enggaknya raja. Alhamdulillah waktu itu rajanya soleh gitu. Nah, kalau di sini ya itu tadi. Jadi banyak kendala. Kita kembali kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Wabtaghi fima atakallaha ad-daral akhirah. Iltamis, dalam sebuah tafsir Muyassar dikatakan, salah satu tafsir aja ya saya ini kan, karena nanti ada ceramah di sini. Mohon maaf Pak Haji Idris, tadi saya bilang saya izin ada dua acara ini, ada di Bojong Sari, ada di Sawangan. Waltamis fima atakallahu minal amwali thawabad daril akhirah. Kejarlah, mintalah dari apa yang engkau dapatkan dari Allah di dunia ini, dari harta. Yang dikejar apa? Thawabad daril akhirah. Pahala terorientasikan kepada kehidupan akhirat. Amwal di sini tidak hanya harta, duit, enggak. Termasuk amwal adalah kekuasaan. Ya. Bil amali fiha bi ta'atillahi fid dunya wa la tatruk hadzaka minad dunya. Dengan cara apa? Dengan mengamalkan itu tadi, dengan pekerjaan-pekerjaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, makanya istilah taat tidak hanya identik dengan keberadaan kita di masjid. Wanita menutup auratnya tidak hanya identik ketika dia di masjid.
Di mana saja dia harus menutup auratnya. Taat. Ketika di pasar, taat. Ketika di kantor, taat. Itu nanti penjelasannya lebih panjang lagi. Wala tatruk hadzaka minad dunya, tapi jangan lupa, jangan meninggalkan bagian kamu di dunia. Kita masing-masing di dunia ini sudah dijatah, sudah dibagi, ada bagian kita. Macam-macam bagiannya, ada yang sebulan 2 juta, ada yang tahun ini ya. Pak Haji Idris tahun ini jatahnya 2 miliar. Ya, keren tuh, sebagiannya dilempar ke Gaza sana. Seperti apa? Bi anta tamatta'a fiha bil halali duna israf. Bersenang-senang dengan dunia ini dengan sesuatu yang halal duna israf, tanpa mubazir, tanpa berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum halal, boleh. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Wa ahsin ilan nasi bis sadaqah. Berbuat baiklah kepada sesama bis sadaqah, dengan sedekah. Berapapun yang kita mampu. Jangan dicederai sedekah kita dengan kata-kata kita. Ya, sedekahnya cuma segitu. Ya, ini masjid butuh pembangunannya berapa waktu itu, Pak? Pembangunan masjid renovasi sampai 5 miliar. Lupa dia. Ini juga TKM masjid dulu nih, mantan. Ya. Ada yang ngasih 100 juta dari kebutuhan 5 miliar. Ya, cuman segitu ngasihnya. Jangan dicederai. Ya. Subhanallah. Wala taltamis ma harramallahu 'alaika min al-baghi 'ala qaumika. Jangan engkau coba-coba mendekati menyerempet pada sesuatu yang haram, yang diharamkan pada engkau, khususnya tentang masalah kezaliman terhadap kaummu, terhadap wargamu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Jadi ini salah satu tafsir dari sekian banyak tafsir yang saya ceritakan tadi, bahwa kita hidup di dunia ini kita orientasikan untuk akhirat. Apapun kegiatan kita. Ya. Kalau memang di sini ada bacalek nih, saya ingetin. Ya, sudah jadi caleg sekarang ya. Sudah ditetapkan KPU. Jadi calon legislatif. Harus dengan niat, kudu niat. Bukan buat nyari duit jadi caleg. Untuk apa? Untuk ketaatan kehidupan akhirat. Insya Allah statement politiknya, insya Allah kebijakan politiknya, insya Allah pendapatnya itu diarahkan kepada kehidupan akhirat. Ya, jadi akhirat tidak hanya sekedar ngaji, ya, tilawah Quran untuk mengasah qalbu kita sangat penting. Ya, makanya kita bikin program khatam Quran, khatmul Quran, supaya kita jangan kosong hari-hari kita dengan Al-Quran. Walaupun hanya beberapa ayat, jangan sampai kosong. Itu tadi untuk mengasah qalbu kita. Ya, itulah tentang Islam memandang dunia dan akhirat. Ya. Semuanya itu ihsan, karena Allah sudah banyak berbuat ihsan kepada kita. Ya, dari rezeki kita, pasangan hidup kita dikaruniai anak, dikaruniai cucu, dikaruniai kenyamanan beribadah. Banyak sekali dunia Islam, tempat-tempat lain yang tidak merasakan kenyamanan ibadah di sini. Dulu teman saya cerita, dia belajar di salah satu negeri di Timur Tengah, di dekat Mesir. Ya. Dia pelajar, mahasiswa.
itu kalau dia terlihat rajin sholat berjamaah di masjid, itu selalu ada ancaman, semacam teror gitu. Sehingga mereka mengiltizamkan beberapa bulan di negeri itu sholatnya di asrama dengan teman-temannya, beberapa kamar gitu, dia bergabung sholat di situ. Padahal negeri itu jelas-jelas dikatakan dasar negara adalah Islam. Subhanallah. Di kita, Masya Allah. Jadi harus kita syukuri itu sebagai sebuah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan selanjutnya, wala tabghil fasad. Walaupun kita nanti memberikan kebaikan, jangan kita merusak kebaikan-kebaikan kita dengan kezaliman, dengan kerusakan-kerusakan. Ya, karena sekarang sudah banyak, ya, tidak sedikit orang yang sudah menghalalkan segala cara untuk demi meraih sebuah kekuasaan. Ya, makanya saya perintahkan kepada camat-camat saya, ya, camat harus berperan, jagain itu kotak-kotak suara di tingkat kecamatan. Untuk apa? Sebab di situ terjadi transaksi politik, transaksi suara. Ya, Pak Ustadz ikut misalnya caleg nih, gitu. Sama bapak dapat 1.000 belum sampai target. Ustadz cuma dapat 100, udah pasti kagak jadi kan? Saya mah udah kagak jadi, daripada kagak jadi kagak dapat apa-apa, saya jual dah suaranya. Jual tuh satu suara berapa perak gitu. Itu ya, saya yang bisa saya lakukan nih, tadi amar ma'ruf nahi mungkarnya yaitu jaga, jangan sampai ada transaksi, tangkap, foto, laporin. Ya, kalau perlu dijewer gitu. Ya, karena memang itu sesuatu hal kerusakan. Mau jadi apakan negara ini? Mau seperti apa pemimpin-pemimpin kita kalau dengan cara-cara menghalalkan segala cara seperti itu? Ya. Jadi tetap santun, tetap sesuatu yang halal, ya, tetap nahi mungkar. Ini informasinya KPU mengeluarkan peraturan penghitungan suara bisa berlanjut di hari esok. Kalau dulu kan hitung suara harus habis, ya, di tempat, ya kan, mau jam 2 malam, mau jam 1 malam, makanya banyak yang terserang jantung, ya, serang jantung karena ulah sendiri gitu. Kalau malam-malam kan enak banget kan, mindo kan, iya, masih jam 12 belum selesai, jam 1 belum selesai. Kita si pisang goreng malam-malam, Masya Allah, sama kopi liong dah tuh. Iya. Ada teman yang ngudut, ya udah. Udah dah tuh kayak begitu. Kolaps pagi-paginya itu. Dan itu persentasenya cukup tinggi waktu itu. Makanya sekarang dikasih waktu. Jadi kalau nggak habis sampai jam berapa gitu, itu bisa dilanjut besok. Tapi kotak suaranya nggak boleh dibawa kemana-mana, nggak masuk ke kelurahan. Nah itu kudu dijaga. Ustadz harus bekerja juga di situ. Ngawalnya bukan ngawalin ngajarin orang nyoblos pilih ini nggak boleh. Ngawalnya supaya itu aman, itu suara. Ini di Depok, gimana kalau di pelosok-pelosok di sono? Habis sudah. Ya, sudah kriteria pemimpin udah jelas. Ini kalau saya udah jelas kriteria pemimpin. Ya, kecerdasan otaknya, intelektualnya, kecerdasan emosionalnya. Ketika diserang dia tetap tersenyum. Ya, ketika kecerdasan spiritualnya juga, subhanallah. Ya, kalau menyampaikan nasihat-nasihat itu bisa dilihat seperti itu. Syuur Islami kita itu bisa membaca itu. Tapi enggak ujuk-ujuk dia bisa jadi pemimpin. Kriteria qad ja'akum rasulun min anfusikum itu orang yang empati kepada rakyatnya, yang doa Sayyidina Umar yang saya bilang,
yang diberikan kekuasaan adalah yang takut kepada Allah dan yang mempunyai kasih sayang kepada rakyat warganya, itu kan normatif. Nggak ujuk-ujuk dia jadi bisa pemimpin di negeri kita. Makanya kekuatannya di mana? Ya, jangan putus asa juga, ya udah dah. Kagak. Kekuatannya di ikhtiar-ikhtiar ustadz-ustadz gitu. Juga harus ikut mengawasi dalam rangka nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan juga ada kita punya kekuatan doa. Ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna ma la yarjun. Mereka bersusah payah untuk meraih kekuasaan, sebagaimana kalian juga harus bersusah payah merebut itu. Wa tarjuna ma la yarjun. Kelebihan kita punya yang di sono, yang mereka nggak ada itu. Yang penting duit. The time is money. Waktu itu adalah uang. Makanya yang dikejar. Nah, mudah-mudahan dengan satu ayat ini apa yang saya sampaikan, insya Allah kalau bermanfaat ya bermanfaat, tapi insya Allah bisa kita amalkan yang positif, yang baik. Yang kurang baik nanti ditanyakan sama ustadznya masing-masing di masjidnya. Sekali lagi saya mohon maaf khususnya kepada Ustadz Fathuddin Ja'far. Ini kawan saya nggak bisa ngikutin saat sebenarnya kangen juga nih ceramah Ustadz ini. Ya, tapi saya harus ke Sawangan, harus ke Mojosari. Biasa kalau hari Sabtu siang dikit Jalan Raya Sawangan udah kayak ke Bandung, bisa 3 jam, ya. Makanya lebih pagi itu lebih bagus. Ya, acaranya sih sebenarnya siang dikit gitu. Ya, cuman kalau lebih dulu ke sana datang kita bisa ngopi di sana gitu, nongkrong. Ya kan, kalau ada perjalanan jam 9, jam 8 aja itu sudah bisa 3 jam misalnya. Ya, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.